Oke, terima kasih dari tim Cahaya Medika untuk kesempatannya. Saya boleh sharing dan ngobrol-ngobrol tentang pentingnya kita menjaga kesehatan mata di era yang serba gadget atau teknologi. Saya adalah dokter spesialis mata yang berpraktek di JEC yang cabang yang di Kedoya, di Tambora, dan di Cinere. Saya mulai ya. Nah, pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab di dalam hati atau di chat juga boleh. Teman-teman pernah nggak setelah pakai komputer atau pakai handphone dalam jangka waktu tertentu, itu merasakan udah lelah, kemudian sakit kepala, juga matanya terasa panas dan merah, ya, serta rasanya kok matanya pegel banget, ya kayak harus tutup mata dulu gitu baru bisa kerja lagi. Kalau pernah merasakan salah satu dari gejala yang tadi saya pernah sebutkan, itu kemungkinan besar teman-teman mengalami yang disebut dengan computer vision syndrome. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut nih mengenai computer vision syndrome. Nah, sebenarnya secara fakta kita tuh nggak lagi bisa dipisahkan dari yang namanya media, ya. Nah, ini data yang update ya per tahun ini bahwa rata-rata waktu yang kita habiskan untuk menggunakan internet per harinya itu sekitar 6 jam per hari. Kemudian eh, untuk main game tuh sekitar 1 jam, ya. Dan dari populasi Indonesia yang sekitar 279 juta, 185 jutanya, jadi lebih dari 70%-nya ya, itu aktif untuk menggunakan internet sehari-hari. Nah, dan fakta lainnya juga, anak-anak kita, ya udah pada punya anak-anak belum ya di sini ya? Apa saya doang yang punya anak-anak? Atau ya ponakan kita, atau kalau kita lihat dari sekarang ya, di mana-mana tuh mulai dari bayi aja udah mulai diperkenalkan dengan handphone, dengan TV, dengan komputer, dan itu udah merupakan suatu hal yang wajar. Dan sekarang itu, zaman sekarang, anak-anak sekolah SD itu udah beberapa sekolah itu wajib menggunakan komputer dari usia yang sangat muda. Ya, jadi memang tidak bisa lagi lah dipisahkan kehidupan manusia ini dengan komputer atau gadget. Setuju ya semua ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ini yang pertanyaan yang suka saya temukan nih, saya suka dapatkan ya. Apakah betul dengan melihat komputer atau handphone, radiasinya itu membahayakan mata? Ya. Nah, dari seluruh sumber yang ada, ya, yang nanti teman-teman bisa search sendiri di Google, ya, nanya deh, radiasi komputer membahayakan mata atau enggak. Ternyata jawabannya itu radiasi yang dikeluarin oleh komputer itu terlalu kecil dosisnya untuk bisa membahayakan mata. Jadi ini mitos ya, kalau radiasi komputer itu membahayakan mata. Malah lebih besar radiasi kalau kita melihat sinar matahari secara langsung nggak pakai kacamata anti UV. Nah, kalau memang komputer ternyata tidak mengeluarkan radiasi yang bisa membahayakan mata, pertanyaannya jadi aman dong ya. Kita boleh pakai komputer terus-menerus berjam-jam nggak istirahat setiap hari selama 1 minggu. Nah, jawabannya ya nggak juga, karena tadi gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, kelelahan, nggak nyaman pada mata, sakit kepala, bahkan hingga burem, terus matanya terasa kering, dan pegal di area bahu, itu dapat terjadi akibat penggunaan komputer yang memanjang, atau yang kita sebut juga dengan computer vision syndrome. Nah, apa sih penyebab dari computer vision syndrome? Sekali lagi, bukan radiasinya dari komputer itu ya yang membuat computer vision syndrome. Tapi penyebabnya, misalnya contohnya penerangan yang buruk. Jadi ada kondisi-kondisi di mana lampu kamar atau lampu ruangan kerja itu diredupkan hingga cahaya yang keluar dari gawai itu adalah satu-satunya cahaya yang menerangi apa aktivitas kita. Itu bisa menyebabkan computer vision syndrome. Lalu kalau terlalu silau pun itu juga berbahaya. Jadi nggak boleh terlalu silau dan nggak boleh terlalu redup. Kemudian apabila teman-teman sebenarnya membutuhkan kondisi refraksi ya, membutuhkan alat bantu seperti contohnya teman-teman ada minus atau ada silinder atau ada plus.
Tapi teman-teman memaksakan diri nggak pakai kacamata, nggak pakai kontak lens gitu ya, itu tetap melihat komputer terus-menerus, itu juga menyebabkan computer vision syndrome. Atau setup workspace yang tidak optimal, terlalu dekat dengan layar, terlalu bongkok, ya, tidak nyaman untuk bekerja duduk dalam jangka waktu yang lama, itu juga bisa menyebabkan salah satu penyebab computer vision syndrome. Dan kombinasi dari ketiga hal tersebut. Nah, khusus pada anak-anak, hmm, mereka ini punya kemampuan untuk menatap lama tanpa berkedip. Ya, ini contohnya ya, kalau seandainya kan harusnya kalau kita berkedip itu seluruh permukaan mata kita itu basah sama air mata kita, dan air mata kita itu bagus karena isinya nggak cuma air, tapi ada berbagai layer atau lapisan, seperti ada lapisan mukus, lapisan lemak, dan itu membawa nggak cuma gunanya untuk mengeluarkan kotoran, tapi juga membawa nutrisi, oksigen buat keseluruhan mata. Tapi kalau anak-anak itu dia kalau udah melotot heboh banget gitu ngelihat gawai gitu ya, kelamaan mereka tuh bisa lama nggak ngedip, nggak kayak orang dewasa. Ini dapat menyebabkan iritasi mata dan akomodasi matanya itu jadi terlalu capek gitu, terlalu lelah. Lalu anak ini juga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Makanya nggak heran kalau saya suka ketemu anak-anak yang dibawa ke dokter mata itu, datang-datang itu udah ketahuan minusnya udah tinggi banget. Jadi selama ini bukannya mendadak minusnya tinggi, tapi sebenarnya dia tuh bisa beradaptasi, dideketin banget matanya sama gawainya, atau dia juga bisa maju-maju ke depan gitu kalau nonton TV. Padahal sebenarnya dia tuh nggak nyaman, tapi dia tetap bisa untuk melihat. Ya, jadi beda sama orang dewasa yang mungkin kalau seandainya mata yang nggak nyaman sedikit, mereka bisa cari pertolongan dokter. Anak-anak itu memang kemampuan adaptasinya tinggi, makanya orang tuanya harus aware dan untuk menjaga kesehatan mata itu harus dicek secara rutin berkala. Kalau bisa untuk yang pertama kalinya itu sebelum dia menginjak usia sekolah. Jadi di usia preschool sekitar 3 sampai 4 tahun. Nah, sedikit mengenai kelainan refraksi biar teman-teman aware gitu ya, ada berbagai jenis yang disebut dengan kelainan refraksi. Kita kan dengernya mungkin yang lumrah kedengeran tuh, oh orang minus pakai kacamata gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa kelainan refraksi lain. Kalau emetrop ini kondisi mata normal. Jadi kalau ada sinar masuk, gitu ya, titik akan difokuskan dan akan sampai ke titik fokus di saraf mata, ya. Tapi kalau orang yang minus, myopia ini minus, ya, dia bola matanya terlalu panjang, sehingga ketika sinar masuk, titik fokusnya itu berada di depan, terlalu depan dari titik pusat saraf, sehingga harus dikurangi kemampuan fokusnya. Makanya bilang kacamata minus, jadi diminuskan supaya dia bisa sampai di titik fokusnya. Nah, ada lagi yang disebut plus atau hiperopia. Jadi plus itu bisa juga terjadi pada anak-anak, nggak cuma pada orang dewasa ya. Nah, bedanya kalau plus yang pada anak-anak ini adalah plus yang untuk melihat jauh. Kalau plus yang untuk orang dewasa itu plus yang kesulitan membaca dekat. Ya, jadi istilahnya berbeda, tapi bahasa awamnya sama-sama plus. Nah, kalau ini justru kebalikan, bola matanya terlalu pendek sehingga titik fokusnya itu berada di belakang dari fokus retina. Makanya harus dikasih tambahan fokus, dikasih tambahan kacamata fokus supaya dia fokusnya tepat di retina. Ada lagi istilah lain silinder atau bahasa kedokterannya astigmat. Ini kondisi korneanya yang paling depan itu tidak rata, sehingga ketika ada titik cahaya dibiaskan atau difokuskan ke beberapa titik fokus. Nah, ini yang harus diperbaiki dengan kacamata silinder. Nah, ini ya, kalau miopia dikasih kacamata yang sifatnya minus, titik fokusnya jadi pas gitu ya. Ini juga yang tadinya kelewatan, plus dikasih kacamata cembung, dia jadinya maju ke depan. Atau juga yang silinder, yang titik fokusnya nggak rata, dikasih kacamata silinder, baru pas rata. Jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai terapi dari kondisi-kondisi mata refraksi ini. Nah, anak-anak ini juga bahayanya mungkin karena kurang aware-nya dari orang tua, mereka suka menggunakan workspace-nya orang tua gitu dewasa. Jadi bangkunya bangku orang gede, terus posisi kepalanya juga harus dongak seperti ini. Nah, ini juga membuat computer vision syndrome pada anak kecil.
Nah, bagaimana cara, tadi kan kita udah mengenal apa itu computer vision syndrome, kita udah tahu, oh penyebabnya kira-kira apa aja, dan pada anak-anak itu lebih sering terjadi karena ada beberapa kekhususan. Nah, cara menghindarinya sekarang, pertama tadi pencahayaannya. Kita butuh pencahayaan yang cukup, yang asalnya tuh dari atas dari ruangan, jadi bukan dari depan atau dari belakang, karena itu bisa menyebabkan pantulan atau silau. Monitor yang digunakan juga tidak perlu terlalu terang. Sesuaikan saja kontrasnya dengan yang kenyamanan kita. Dan bila perlu, boleh menggunakan lapisan anti glare. Dan yang paling penting juga posisinya harus ergonomis. Posisi ergonomis tuh kayak gimana sih, Dok? Ini periksa mata rutin juga perlu. Nah, begini kira-kira posisi duduk yang ergonomis kalau pakai komputer ya. Seharusnya seperti ini. Jadi dibikin semirip mungkin dengan ini. Ya, tidak perlu kaku seperti ini, bisa disesuaikan. Tapi yang pasti jarak pandang dari mata ke monitor ini sebaiknya sekitar 47 hingga 75 cm. Dan kitanya tidak boleh mendongak, tapi jadi berarti kita tuh memfokuskannya ke sisi atas dari monitor kita. Ya, yang lebih baik di tilted adalah si desktopnya. Jadi bukan wajah kita yang harus menunduk atau mendongak. Ya, posisi duduk juga sebaiknya gini ya, rata 90 derajat dan kakinya ini sebaiknya tidak rata di tanah, tapi ada tumpuan kaki. Tingginya juga disesuaikan dengan tinggi duduknya kita. Nah, sama yang penting juga ini memperbaiki screen time kita. Nah, siapa nih di sini yang kalau udah pegang handphone atau komputer, udah deh ngepol gitu ya. Istirahatnya ya pas jam makan siang aja atau pas udah selesai selesai kerja gitu ya. Karena memang kerjaannya seputarnya memang di depan komputer. Nah, supaya nggak lupa, kita perlu menerapkan namanya rule of 20-20-20. Apa itu, Dok? Jadi setiap 20 menit itu kita harus lihat jauh atau merem, lihat jauhnya kira-kira 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Jadi ini cukup simple, kita bikin 20-20-20 artinya 20 menit sekali kita merem atau lihat jauh sejauh 6 meter selama 20 detik. Jadi kita nggak istirahatnya kelamaan. Jadi kalau kamu tipe orang yang sangat fokus kalau ngerjain sesuatu, susah di stopnya, kamu perlu pasang timer. Timernya per 20 menit, jadi kamu tahu kalau 20 menit udah bunyi, itu waktunya kamu untuk rehat mata. Gitu ya. Kadang-kadang yang suka jadi kesalahan juga adalah kita rehat dari komputer, istirahatnya malah lihat handphone. Nah, ini sering nih. Jadi bukannya kita sebenarnya secara mental, secara hati mungkin kita istirahat ya, karena dari yang tadi ya kerjaan terus kita lihat sosmed atau lihat drakor gitu ya. Tapi sebenarnya mata kita itu semakin lelah lagi karena semakin mendekat ke area wajah kita. Mata kita itu termasuk rileks kalau melihat jauh atau merem. Ya, jadi diingatnya gitu ya, 20 sekali istirahat lihat jauh selama 20 detik. Selain itu, kalau ada anak-anak kecil di rumah, ini harus dibatasi screen time-nya memang. Kalau untuk bayi di bawah 5 tahun, maksimal sekali 1 jam. Dan kalau untuk anak sekolah, maksimal sekali 2 jam. Dengan terbagi menjadi beberapa sesi. Ya, jadi tidak boleh langsung sejam gitu. Nah, yang penting juga ini ya, jadi main outdoor untuk anak-anak itu baik sekali, kena sinar matahari, kemudian melihat jauh gitu ya ketika bermain di luar ruangan. Instead hanya berada di dalam ruangan dan mantengin TV atau komputer terus-menerus. Jangan lupa cek untuk mencegah computer vision syndrome, jangan lupa juga mencek posisi gadget atau komputer yang digunakan. Ya, tadi pakai bangku yang bisa dinaik turunkan kalau untuk anak, dan juga ada tumpuan kakinya. Ini aku nggak endorse ya, jadi belinya boleh merek apa aja ya, tumpuan kaki ataupun bangkunya. Nah, tadi ya posisi tepi atas dari layar itu sebaiknya sejajar dengan mata dan posisinya agak tilt mundur gitu ya, 10 sampai 20 derajat supaya mata kita tidak melihat sesuatu yang datar. Dan kita perlu curiga kalau ada anak-anak yang selalu maunya deket-deket dengan handphone atau komputer atau TV-nya. Berarti sebenarnya dia itu nggak lihat, tapi dia punya kemampuan adaptasi yang baik. Jadi dia mau mendekat gitu. Ya, ini lokasi komputer dan penerangannya juga diperhatikan ya. Jangan menghadap atau membelakangi sumber cahaya. Dan penerangan itu tidak perlu terlalu yang terang benderang gitu ya. Yang penting cukup
Yang penting juga kita perlu memeriksakan kondisi mata tadi ya, 6 sampai 12 bulan sekali. Yang mesti dicek ada gak sih kelainan refraksi, ada gak sih tadi minus, silinder atau plus ya. Dan juga kita bisa lihat apakah mata anak ada juling atau tidak, atau ada mata malas atau tidak. Gak perlu khawatir kalau orang dewasa kan biasanya kita ngecek matanya pakai huruf atau angka. Pada anak-anak juga ada pemeriksaan untuk yang tidak belum bisa menyebutkan huruf atau angka. Itu ada objek-objek, ada warna. Ya, jadi dokter mata setempat akan mengupayakan supaya anak ini bisa dicek kondisi matanya. Ya, yang paling penting adalah kesadaran dini untuk teman-teman bawa anaknya atau ponakannya ke dokter mata sebelum mulai sekolah ya, pas preschool. Nah, ini adalah simpulan dari saya ya. Pertama, mitos ya bahwa radiasi komputer itu menyebabkan kerusakan mata. Ya, sebenarnya tidak karena sangat kecil radiasinya. Tapi cara menggunakannya tidak sesuai seperti pencahayaan yang tidak cukup, posisi duduk yang kurang nyaman, juga kondisi kelainan refraksi yang seharusnya dia menggunakan kacamata atau kontak lens tidak digunakan, itu dapat menyebabkan yang kita sebut computer vision syndrome. Tadi kita sudah bahas gejala-gejalanya dan ini bisa terjadi kepada generasi muda banget yaitu anak-anak juga pada generasi muda yang dewasa. Nah, sebenarnya computer vision syndrome itu dapat dicegah ya. Tadi ya sudah saya paparkan hal-hal yang bisa kita lakukan dan dapat diterapi ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, bukan penyakit yang tidak bisa diobati, irreversible, bukan. Tapi memang harus perlu awareness atau kesadaran diri dari kita untuk seperti tadi contohnya menerapkan rule of 20-20-20. Ini beberapa referensi yang saya ambil untuk presentasi kali ini dan saya terbuka kalau teman-teman ada diskusi atau ada pertanyaan.